Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Salah satu hal paling kontroversial di ending Attack on Titan adalah Eren yang tiba-tiba jadi cengeng setelah 138 chapter, menunjukkan development badass yang luar biasa. Dari karakter imut yang selalu menginginkan kebebasan, tiba-tiba jadi karakter brutal yang membunuh para penculik. Eren kemudian kembali jadi imut setelah Mikasa tinggal bersama dan selalu melindunginya. Eren tampak seperti adik kecil bagi Mikasa. Lalu setelah Titan menghancurkan distrik Shiganshina, Eren jadi mendendam kepada Titan. Dia berencana memusnahkan Titan di luar dinding, bahkan berencana mewujudkan mimpi Armin untuk melihat lautan. Namun setelah melihat lautan, Eren tidak bahagia karena ada musuh di seberang lautan yang siap menghancurkan paradis. Jadi Eren berencana menghancurkan dunia di luar paradis. Dan ya, endingnya ditutup dengan dia cengeng dan tidak yakin dengan tujuannya. Yap, kenapa Eren tiba-tiba jadi cengeng? Alasan sebenarnya sudah dikatakan oleh Isayama kalau Eren sebenarnya tidak pernah berubah. Dari dulu dia memang seperti itu, yaitu cengeng. Di interview terbaru dengan New York Times, Isayama mengatakan seperti ini. Menurut saya itu merujuk pada fakta bahwa Eren bermimpi pergi ke dunia luar tembok, tempat yang sunyi dan kosong. Ada kegembiraan akan dunia yang polos dan tanpa beban. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk, dan saya tidak tahu mengapa itu menjadi ideal bagi Eren dalam cerita ini. Namun yang jelas, ketika dia melintasi tembok, dia menyadari bahwa dunia luar tidak jauh berbeda dari dalam tembok. Sumber Hajime Isayama, The New York Times. Yap, meski konteks dari interview tersebut adalah kenapa Eren melakukan rambling karena interviewnya di tahun 2023. Tapi dari interview tersebut bisa disimpulkan kalau Isayama sendiri sebenarnya tidak paham dengan kompleksitas karakter Eren yang tiba-tiba jadi cengeng. Isayama sendiri sudah berkali-kali untuk menjelaskan ending Attack on Titan, tapi hasilnya selalu abu-abu. Bahkan Isayama sempat menangis dan meminta maaf pada fans dengan ending Attack on Titan. Jadi ya, kenapa Eren jadi cengeng di ending? Jawabannya kembali jadi tidak jelas dan ragu-ragu. Kalau ada waktu, Abdikos ingin bahas beberapa cara yang dilakukan Isayama untuk meyakinkan pembaca bahwa endingnya Eren jadi cengeng adalah bagus, tapi berujung pembaca yang malah mendebat pernyataan Isayama. Abdikos sendiri punya teori yang menjelaskan kenapa Eren jadi cengeng dan konyol di endingnya. Dan titik balik dari kecengengan Eren adalah di momen ketika Levi lebih memilih menyelamatkan Armin daripada Erwin. Tapi ya, jawabannya tidak sesimpel karena Armin yang diselamatkan lalu Eren jadi cengeng. Tapi ini sangat kompleks karena berhubungan dengan multiverse. Attack on Titan sendiri mengenal konsep multiverse, yaitu dunia alternatif dari dunia lainnya. Garis waktu yang kita lihat bahwasanya Eren adalah karakter yang cengeng adalah garis waktu utama di AOT. Ada garis waktu lain seperti bagaimana jika Eren tinggal bersama Mikasa di tempat terpencil alih-alih melakukan rambling, atau garis waktu bagaimana jika semua yang kita lihat di Attack on Titan hanyalah sebuah film yang ditonton Eren, Armin, dan Mikasa. Jadi ya, kapan tepatnya Eren menciptakan multiverse saga ini? Jawabannya adalah saat Eren mencium tangan Historia. Karena Historia punya darah bangsawan, jadi Eren bisa mengakses kekuatan founding Titan dalam dirinya saat bersentuhan dengan Historia. Dia melihat samar-samar beberapa alternatif universe di Attack on Titan, hingga akhirnya dia memilih jalan utama, yaitu menghancurkan 80% populasi dunia dan menjadi cengeng di ending. Jadi ya, walaupun kejadian Eren mempengaruhi Smiling Titan atau mempengaruhi Grisha Yeager lebih dahulu daripada kejadian Eren mencium tangan Historia, tapi dimulainya penciptaan timeline utama dari multiverse AOT adalah dari Eren yang mencium tangan Historia. Dari sinilah alasan kenapa Eren memilih timeline utama yang menghancurkan 80% populasi dunia dan menjadi cengeng. Semuanya masuk akal karena memang di dunia ini Eren bisa melihat Armin dan Mikasa masih hidup bahagia hingga tua. Itulah kenapa Eren cengeng curhat ke Armin layaknya bromance, karena memang inilah timeline utama yang dipilih Eren, dan Eren akhirnya berhasil menjalankan timeline ini meski sangat menyakitkan. Dan ya, karena AOT mengenal konsep multiverse, maka Abdikos yakin timeline utama akan langsung berubah drastis jika Levi tetap ngotot menghidupkan Erwin, dimana Eren tidak akan jadi cengeng karena Armin sudah mati dan Erwin yang lebih tegas kembali memimpin Eren. Jadi ya, di video berikutnya Abdikos ingin menjelaskan alternatif universe, bagaimana dunia Attack on Titan seandainya Erwin yang menjadi kolosal Titan bukan Armin. Jangan lupa subscribe Keltakos dan jangan lupa share video ini. Sabikos salam Mi.